Baik pemirsa, masih di Damai Indonesiaku spesial Ramadan dengan tema besar kita, ujian tak kunjung usai meskipun kita rajin beribadah. Untuk Ibu Rahayu tadi sudah terjawab dan kita doakan bersama-sama mudah-mudahan Ibu Rahayu diberikan kesembuhan dan juga kesabaran. Allahumma anta syafi ishfi mardaha ya Ustaz ya. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali ke para jamaah yang sudah siap dengan pertanyaannya, nanti Ustadz Syahdan yang nanti akan menjawabnya. Ada Bapak Enjang Wijaya. Silakan Bapak Enjang, boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Enjang Wijaya, guru SMP IT Al-Madinah. Izin bertanya Ustadz, kita sering mendengar ada orang yang bilang sabar itu ada batasnya, begitu katanya. Bagaimana pendapat Pak Ustadz mengenai hal tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini Ustadz Syahdan? Silakan. Ya, sabar itu ada batasnya. Justru kesabaran itu tidak terbatas. Kesabaran itu membutuhkan ketidakterbatasan. Kalau hati kita, kesabaran kita hanya segelas air, maka itu sesendok garam sudah bikin asin. Sudah bikin asin, betul. Tapi kalau kesabaran kita, jiwa kita, hati kita seluas danau, seluas samudra, maka seember garam pun tidak membuat kita asin, betul. Betul. Maka justru kesabaran yang tidak terbatas itu adalah kesabaran itu sendiri. Kenapa? Karena Ibu, justru orang yang sabar itu, dia adalah orang yang hanya bisa dilakukan orang-orang yang soleh. Hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki karakter sukses dunia akhiratnya. Bahkan orang yang sabar itu adalah orang-orang yang bertakwa. Lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 177. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang sabar ketika mendapat masalah, penderitaan saat peperangan, mereka adalah orang-orang yang benar dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi kesabaran itu melahirkan ketakwaan. Maka orang yang sabar adalah salah satu ciri ketakwaan seseorang. Ciri daripada ketakwaan seseorang yang ketika dia takwa, yaj'al lahu makhraja. Allah kasih jalan keluar yang tidak terduga-duga, kasih rizki dari arah manapun yang tiada dia sangka. Maka kita harus pahami Ustaz Sofyan, bahwa bagaimana supaya kita bisa sabar, kita harus tahu bahwa setiap ujian yang datang kepada kita, pertama menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi kalau semakin datang ujian semakin besar, semakin hilang dosa-dosa kita. Betul. Bahkan jangankan ujian yang berat, kata Rasul, orang tertusuk duri saja bisa menghapus dosa. Ini Ubay bin Ka'ab mendengar Rasulullah seperti ini, bersabda, kata Ubay, meskipun tertusuk duri ya Rasul, iya, bisa menggugurkan dosa. Betul. Akhirnya apa? Ubay bin Ka'ab berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan aku penyakit sepanjang hidupku, tapi aku masih bisa melakukan dua hal. Aku masih bisa jihad di jalanmu, aku masih bisa sholat berjamaah. Dikabul doa Ubay bin Ka'ab. Ibu-ibu pernah doa minta penyakit? Masih cemen, masih. Ubay bin Ka'ab doanya minta penyakit. Dikabul oleh Allah, maka Ubay bin Ka'ab sepanjang hidupnya panas terus badannya, demam terus. Tapi beliau tetap masih bisa berjihad, masih bisa ke masjid untuk sholat berjamaah. Karena pertama harus kita yakini bahwa ujian itu menggugurkan dosa. Yang kedua, ujian itu mengangkat derajat manusia.
Jadi kalau semakin berat ujiannya, semakin diangkat kehormatan kita, semakin dimuliakan derajat kita di sisi Allah dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya apa? Mempercepat masuk surga. Ibu mau cepat masuk surga? Mau? Takut dia. Lah kalau masuk surga kenapa mati sekarang juga, betul? Iya, orang masuk surga takut. Mempercepat masuk surga, menggugurkan dosa, menaikkan derajat dan kemuliaan. Itu kalau kita pegang itu, maka kita tenang, sabar terus. Karena banyak dijanjikan oleh Allah hikmah-hikmah di dalam sebuah musibah dan ujian. Amin, amin ya rabbal alamin, Masya Allah. Mungkin bisa jadi paradigmanya kita balik seperti ini Ustadz ya. Ketika kita membatasi kesabaran itu, bisa jadi Allah juga membatasi pahala-pahala atau ganjaran-ganjaran yang diberikan kepada kita. Namun sebaliknya ketika kita tidak membatasi kesabaran, Allah insya Allah tidak akan membatasi kesabaran pahala-pahala yang diberikan kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, berikutnya saya ke Ibu Mukarromah yang sudah siap dengan mic-nya. Boleh berdiri Ibu. Insya Allah nanti Ustadz Fatih Rishad akan menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mukarromah dari Majelis Taklim Al-Madinah. Mau bertanya Pak Ustadz, tapi ini maaf di luar tema ya. Saya dulu kan pernah punya anak kembar, udah 30 tahun yang lalu udah lebih. Yang satu masih hidup, yang satu lagi langsung meninggal yang begitu lahir ya. Terus itu makamnya itu ada di daerah Cukudek sana. Pertanyaan saya gini Pak Ustadz, seandainya kan itu makamnya digali, apakah masih ada tulang-tulangnya atau gimana caranya gitu? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak sedikit keluar ke tema, Ibu Mukarromah mungkin bisa dijelaskan, dihubungkan dengan kesabaran kita sebagai ibu ketika mendapatkan ujian anak yang bisa dibilang mungkin kurang sempurna secara kesehatan dan juga fisik. Silakan Ustadz Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pun termasuk ujian buat saya Ustadz Sofyan. Sampai tulang belulang urusan saya itu. Sekian puluh tahun jenazah sudah dimakamkan terbujur kaku. 1 kali 2. Yang tahu hancur atau tidak, tukang gali kubur. Tapi Ibunda, saya tangkap satu saja. Ibunda ini orang yang sabar. Orang yang sabar itu orang yang cerdas. Karena ujian itu untuk bikin naik kelas, untuk bikin pinter. Ciri orang pinter itu apa? Pandai ngambil hikmah. Khuzil hikmah min ayyi wi'ain kharajat. Ambillah hikmah kebaikan dari mana saja dia keluar. Kalau yang keluar dari tunggir ayam, telur, ambil. Proteinnya tinggi, vitaminnya bagus, ngenyangin. Apalagi sambal balado. Tapi kalau yang keluar dari tunggir ayam kenyal-kenyal, anget. Jangan. Otok. Bu. Pintar-pintarlah kita ngambil hikmah. Saya mau ulang lagi Bu ya. Mohon maaf. Suaminya sabar banget. Tapi sabarnya ada alasan mendasar. Bininya galak. Kalau suaminya sabar berarti dia orang hebat. Orang yang pintar. Ngambil kebaikan. Cerdas. Ya Allah. Kenapa dulu aku tidak nikah sama Ningsi yang kalem? Apa nama model monster begini? Rupanya dia cerdas. Tapi ini aku yakin. Ini adalah kehendak-Mu ya Allah. Kau utus aku istri yang kebangetan. Cimrih. Untuk menguji imanku agar lebih sabar. Menjadi manusia yang ekstra sabar. Jelas Bu? Makanya kalau ada suami takut istri. Itu cepat masuk surga insya Allah. Malaikat tuh kesian, lu udah sering diseksa sama bini lu. Masuk tak masuk? Karena kesabarannya ya Ustaz ya. Masya Allah. Mudah-mudahan saya termasuk kita semuanya yang di depan ini termasuk yang penghuni surga. Karena kita sabar menghadapi istri begitu ya. Ustadz kali.
Baik, baik saya kembali ke Bapak Muhammad Ilyas. Bapak Muhammad Ilyas silakan. Boleh berdiri, kita masih ada waktu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilyas, guru SDT Al-Madinah. Izin bertanya Ustadz, Silakan Bapak. ada 3 terminologi tentang ujian yang hampir mirip-mirip. Ujian, musibah, bencana, dan azab. Mohon penjelasan dari Ustadz. Yang pertama itu, yang kedua, tema kita hari ini adalah ujian tak kunjung selesai, meskipun kita rajin beribadah. Pertanyaannya adalah, seperti yang Ustadz jelaskan, kalau rajin beribadah, ujian itu memang sesuatu yang dirindukan karena proses untuk menjadi mulia, proses untuk dosanya diampuni, itu prosesnya ternyata harus melalui itu. Sehingga pertanyaan kenapa tak kunjung selesai itu mestinya nggak ada. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Muhammad Ilyas atas pertanyaan yang disampaikan. Ustadz Syahdan boleh dijawab terlebih dahulu Ustadz. Ya baik, terima kasih Pak Ilyas. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ujian, musibah tadi dan azab. Jadi musibah itu bisa berbentuk ujian, bisa berbentuk teguran, bisa berbentuk azab. Kalau dia datang dan menimpa orang yang beriman, itu ujian. Kalau dia menimpa kepada orang yang lalai, suka maksiat, itu teguran dari Allah. Lu betah banget maksiat gitu. Balik, disuruh balik. Disuruh tobat kepada Allah. Kalau dia ingkar, maka itu azab dari Allah. Dan ujian sendiri itu terbagi menjadi setidaknya 3 tingkatan. Sebagaimana yang di awal tadi Qori kita bacakan dalam surat Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa hinal ba's. Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'hu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kamu menyangka bakalan masuk surga sementara kamu belum diuji seperti orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa masalah, penderitaan, digoncang oleh berbagai ujian. Sampai mereka Rasulullah bersama orang-orang yang bersamanya berdoa, kapan datangnya pertolongan Allah? Yakinlah bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat. Ujian bagi orang beriman itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, ba'sa. Massathumul ba'sa. Dia ditimpa masalah. Mau ngaji ke majlis taklim, enggak ngaji. Gara-gara apa? Seragamnya belum lunas jadi enggak bisa dikasih. Malu dia orang-orang seragam, dia kagak, ngumpet di rumah. Giliran ditanya sama suaminya, dijawab sedikit, jawabannya panjang. Ditanya sedikit, jawabannya panjang. Lu kenapa gak mau ngaji? Kalau bilang lagi malas bang, kan enak begitu ya. Ini ditanya, lu kenapa gak mau ngaji ke majelis? Ya elah bang, gimana saya mau ngaji bang? Orang-orang lihat bang seragamnya bagus-bagus, banyak banget bang. Beda-beda, kalau ke musola beda, ke masjid beda, ke puskesmas beda, ke pasar beda bang. Manaan bang bulurah bang, ya elah emasnya bang, ya elah banyak banget. Saya mah cincin doang 1 itu juga hadiah dari Ciki bang. Orang-orang seragam mulu, saya seragam cuma 1, udah jelek jinjet lagi bang. Ntar kan orang pada nanya, itu bini siapa sih, bini siapa? Kan abang-abang juga yang malu bang. Jadi suaminya disalahin coba itu. Baik, Masya Allah Ustaz. Dan nanti masih ada 2 poin lagi yang mau disampaikan gitu, tadi ya. ya. Baru 1 Ada poin lagi. yang disampaikan tentang bagaimana kesabaran kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti akan disampaikan usai jeda, tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku Spesial Ramadan.